Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel saya. Eh, Sebelumnya di materi sebelumnya, kalau teman-teman ngikutin, kita udah sampai membuat tampilan UI design seperti ini ya. Jadi kita udah coding ke webnya, tapi ini data masih statik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita membuat datanya itu dinamis gitu. Nah, pada kesempatan ini kita nggak perlu membuat backend lagi ya. Kita akan menggunakan eh, salah satu fitur dari Trello. Jadi nanti datanya itu dari Trello. Trello-nya ini akan mereturn data berupa JSON, data JSON. Nah, itu kita akan request dan kita tampilkan di web menggunakan Vue.js gitu. Jadi nanti Trello ini ibarat CMS gitu. Jadi Content Management System. Jadi manajemen konten-konten kita. Nah, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, di subscribe di video ini, dan di share ke teman-teman yang lainnya. Oke, pertama kita lakukan adalah saya di sini ingin menambahkan suatu judul blog ya, judul blog. Jadi saya ingin menambahkan suatu div lah di sini, blog title. Di sini H1 misalkan judulnya itu blog trail. Nah, itu udah ada, tapi sebelah kiri. Nah, yang perlu kita lakukan adalah saya perlu menambahkan kelas blog title di sini dengan color misalkan putih. Oke, udah putih. Nah, saya pengen buat dia jadi tengah. Ini gimana caranya? Ini bodinya kita buat dia jadi column. Flex directionnya itu kita buat dia di column, taruh di bawah. Ini elegant items ya, bukan elegant self. Center. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Coba saya gunakan fontsnya, fonts yang sudah kita pakai sebelumnya. Saya menggunakan di blog title juga. Oke, selanjutnya kita akan mengintegrasikan dengan API. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menambah membuat boardnya dulu deh. Buat boardnya dulu. Silahkan buka trello.com. Buat teman-teman yang belum tahu, buka trello.com. Nah, silakan tambah board. Tambah suatu board. Create board. Boardnya ini board public aja ya, karena kita harus mengaksesnya itu lewat public. Yes. Nah, di sini kita mau tambah misalkan blog, nama boardnya itu blog Trello. Nah, di blog Trello ini saya mau menambah dua list. Namanya itu misalkan draft sama publish. Nah, di draft ini saya jadikan konten yang masih diedit atau pre-release lah gitu. Nah, nanti kalau udah digeser ke publish, berarti blog ini, konten ini sudah siap dipublish seperti itu. Oke, saya buat misalkan contoh post 1. Nah, saya buat dan saya buat deskripsinya misalkan contoh deskripsi post 1. Saya save. Nah, canggihnya untuk Trello ini, saat kita mengakses link ini dan ditambah dengan extension JSON, dia akan mereturn data JSON. Nah, kita akan menggunakan data ini
Nah, kita akan tampilkan data ini ke websitenya kita nanti. Yang perlu kita cari adalah ada yang namanya card. Nah, ini dia nih, card nih. Dari card ini nanti kita dapat berapa card ya. Collapse all misalkan. Nah, ini ada card. Nah, card sini ada satu data yang tadi kita buat. Ya, judulnya contoh deskripsi. Nah, ini judul, jadi namanya name. Nah, ini card ini akan kita tampilkan di web. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sekarang kita perlu menambahkan Vue.js-nya ke websitenya kita dulu. Caranya yaitu silakan buka, saya gunakan Vue.js versi 3 ya. Sekalian belajar. Nanti kita gunakan Composition API juga. Ini agak lama ya ngaksesnya. Saya coba buka di CodePen saya bisa. Oh iya, saya ada sih di sini satu. Nah, ini. Saya gunakan ini aja deh, biar cepat. Jadi saya balik ke HTML. Di sini saya menambah suatu di bawah body ini saya tambah suatu script. Nah, silakan tambahkan ini untuk library Vue.js 3 ya, silakan ditambahkan untuk teman-teman yang ingin menambahkan. Terus saya buat suatu script lagi. Di sini saya buat logic untuk Vue.js-nya ya. Pertama saya intent kelas Vue.js-nya dulu, const app sama dengan view.create app. Nah, saya akan mount dia nanti misalkan app.mount. Misal saya mau mount dia nanti di blok app, id blok app ya. Jadi saya harus buat ini. Jadi kontainernya, di kontainernya saya tambahkan suatu id blok app. Nah, nanti view-nya akan dirender di dalam. Coba kita save dulu dan saya refresh ini. Oke, Vue.js-nya sudah terdetek. Sekarang saya coba buat komponen ya, misalkan. Saya coba buat komponen, misalkan nama komponennya itu app.component. Misalkan post komponen. Callback-nya adalah saya suka lupa naruh koma. Template misalkan. Oke, template ini isinya misalkan suatu H1 misalkan H1 halo. Nah, ini misalkan post komponen ini saya taruh di salah satu di dalam id app ini, misalkan di atas card ini ya. Harusnya terrender sih ya, ini udah terrender dia app halo. Nah, nanti post komponen ini kita akan looping ininya di sini ya, postingannya. Jadi card ini kita akan taruh di dalam komponen. Coba aja kita lakukan sekarang. Misalkan saya copy ini, nah di dalam template ini saya taruh card yang tadi, harusnya berubah. Nah, misalkan titlenya saya ganti view component. Nah, ini udah ada view component.
Oke, sini sudah berhasil sih. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita request API ini. Nah, bukan, kita request API ini. Di sini saya akan merequestnya menggunakan fetch ya. Karena di sini kita butuh reactivity, jadi kita butuh reaktif sama onMounted, karena ini akan digunakan nanti di composition API-nya. Gitu teman-teman. Wait. Oh ya, sorry. Oke, ini taruh di atas aja deh. Nah, yang perlu kita buat selanjutnya adalah setelah buat template ini, kita buat suatu setup function. Di sini adalah untuk composition API-nya. Coba saya buat log setup. Harusnya sih dari lognya ini saya mau pindah deh. Harusnya ada, udah ada setup, berarti composition API-nya sudah bisa jalan. Nah, selanjutnya adalah kita buat suatu reaktif untuk menyimpan data. Kita namakan dengan nama state, misalkan reaktif. Returnnya sebuah objek, misalkan post ini berupa array. Nanti kita masukkan array nanti di sini. Oke, selanjutnya adalah onMounted. Itu kita udah panggil dari library ininya ya. onMounted, returnnya itu adalah function. Coba kita tes, misalkan onMounted ini jalan atau tidak. onMounted sudah jalan. Nah, untuk menjadi di onMounted ini kita akan membuat suatu fungsi untuk memanggil API. Tapi fungsinya kita pisah aja ya. Misalkan kita namakan const get card, misalkan get card Trello. Kita buat suatu async function. Nah, misalkan kita buat log, misalkan get card, kita tes dulu semuanya dan kita panggil ya, kita tinggal panggil aja get card Trello. Nah, get card udah keluar. Nah, di sini kita buat suatu fetch, misalkan const response sama dengan await. Kita gunakan fetch untuk merequest API-nya, dimana linknya itu ada di sini. Nah, setelah kita request, kita perlu convert ke JSON. Const JSON, misalkan kita namakan dengan JSON response.json. Nah, kita ini perlu menambahkan await juga karena dia ada promise. Selanjutnya coba kita log dulu deh, berhasil nggak? Log JSON. Saya save atau reload. Saya bukan ini loh, blok Trello. Lah, ini di mana? Kok nggak hilang? Go live lagi. Saya coba buka.
Response is not defined. Oh, saya salah. Ini harusnya huruf besar karena di awal itu. Oke, kita sudah dapat suatu objek berisi data yang ini. Nah, karena kita mau mengambil semua card yang ada di sini. Semua card yang ada di mana sih? Kok hilang? Oh ya, ini. Nah, jadi kita gampang saja sih, tinggal state dot post sama dengan JSON. Udah itu aja sih. Selanjutnya coba kita tampilkan di sini deh. Misalkan P kita tampilkan datanya state.post. Nggak kelihatan. Pada kemana? Coba saya lihat state dulu. Sepertinya ini gelap nih. Ya nggak apa-apa deh. Oh iya, di sini kita lupa mereturn. Kenapa nggak ada? Karena kita lupa mereturnnya. Kita harus return state yang ada di reaktifnya kita itu, return state. Kok nggak mau? Coba kita klik di sini, bracketnya. Oh, kelebihan ternyata. Jadi itu harusnya ada di sini. Kita format. Harusnya, nah ini seperti teman-teman lihat-lihat nih. Di sini sudah ada banyak data. Nah, yang perlu kita ambilkan sebenarnya adalah data state.card bukan state.post, misalkan post dengan ID 0 misalkan. Oh enggak, saya panggil misalkan ini card ya. Oh ya, card dengan ID 0 nggak ada. Oke. Sepertinya kita harus menggunakan looping sih di sini. Tapi nggak masalah. Yang penting di sini kita sudah berhasil menampilkan datanya sih. Oke, kita lanjut aja ya. Misalkan di sini, kok gini? Di sini kan, tapi teman-teman lihat, coba saya buka ininya lagi ya, boardnya lagi. Ini tanpa JSON. Saya ingin menampilkan postingan ketika postingan saya sudah ada di publish. Nah, jadi kita hanya menampilkan card. Ini kan list ini. Misalkan saya tambah lagi deh. Contoh judul 2 misalkan. Terus deskripsinya deskripsi judul 2 misalkan. Sip. Nah, saya akan menampilkan semua postingan yang ada di card list publish. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, di Trello ini saya collapse dulu.
dia itu di cards kan, namanya card, dia punya card list. Nah, jadi yang perlu kita filter adalah ID listnya ini. Nah, karena ini ID list, misalkan saya geser dia ke sebelah sini, otomatis ID listnya akan berubah. Karena saya hanya ingin menampilkan list yang ada di list publish gitu. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, setelah kita mendapatkan JSON ini, yang perlu kita lakukan adalah kita buat misalkan card Trello. Nah, dari JSON tadi kan kita masuk, dari JSON tadi kita masuk ke cards. Nah, di dalam cards ini .cards ada array. Nah, di array ini kita hanya menampilkan ID yang kita mau tadi. ID-nya saya sudah copy, misalkan const ID list sama dengan suatu string ID. Nah, saya akan filter filters, benar ya, array fill. Benar dah, card filters. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, karena tadi kan kita sudah menampilkan datanya. Nah, sekarang kita ingin menampilkan data yang hanya ada di publish. Nah, tadi saya sudah tambahkan sebelumnya data, maksud saya card lagi. Nah, saya ingin menambahkan, hanya ingin menampilkan list yang ada di publish. Nah, saya ingin menampilkan list yang ada di publish gitu. Jadi kalau dia digeser ke sini, jadi dia nggak bisa ditampilkan. Yang ditampilkan hanya ID yang ada di card yang ada di list publish. Nah, bagaimana caranya? Di sini kan sudah ada respon API-nya. Saya collapse dulu biar semua tertutup. Nah, di sini ada cards. Dari cards ini kita akan mengambil data yang ada di. Nah, jadi kita perlu ngambil data ini tapi dengan ID yang ini. Yang hanya ID list ini. ID ini menandakan kalau dia itu berada di ID di list publish gitu. Jadi kita perlu mencatat list ini. Nah, taruh di sana. Oke, setelah ditaruh di sini, selanjutnya yang kita lakukan adalah dari respon JSON ini kita akan memfilter atau menyaring card yang ada di ID ini, yang ID-nya sama gitu. Jadi const Trello board, ya bukan, card list, ini saya gunakan huruf kecil, sama dengan JSON.cards, karena di sini key-nya adalah cards, di mana ya, di sini cards. Nah, cards ini kita akan looping dan sekalian filter dengan ID ini. Nah, jika sama ID-nya maka itu yang akan kita tampilkan di website seperti itu. Filters card. Oke, saya akan return suatu card dengan ID, kita lihat key-nya tadi, ID list.
id list sama dengan id, ganti aja deh, card Trello misalkan. Saya ganti namanya sama dengan id list card Trello, dan coba saya tambahkan misalkan yang close, yang card dot closed. Gak usah deh, ini aja lah. Oke, setelah kita, ini perlu kita tambahkan await ya, biar dia menunggu proses ini selesai. Setelah kita memfilter itu, barulah kita simpan state post itu atau update state post yang di sini, data yang di atas ini dengan yang sudah kita filter tadi, yaitu card list, jadi bukan JSON lagi. Sekarang kita coba lihat, kita log deh, kita log card listnya, card list. Sekarang kita balik ke bloknya, saya buka ini. Nah, saya sudah dapat 2 data karena data ini sudah berada di sebelah kanan. Sekarang saya coba balik ke kiri. Harusnya kita dapat 1 data aja. Ya, benar. Kita hanya dapat 1 data karena datanya sudah kita geser tadi. Jadi intinya simpel saja sih. Kita akan menampilkan suatu postingan yang memang di list publish gitu. Jadi ini udah dipublish, jadi ya memang saatnya lah dipublish seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita tambah di card list, sekarang coba kita, ini kan otomatis post ini kan sudah bertambah. Saya coba tambah ini deh, saya coba misalkan ini apa nih, saya coba render dia ke paragraf, misalkan namanya itu state.post. Apakah yang ada di sini sekarang adalah sebuah array data? Ini teman-teman bisa lihat di sini sebuah array data, 2 data tadi ya. Dengan misalkan nanti kita render itu name-nya sama deskripsinya aja. Sama deskripsi, oke. Setelah ini kita perlu melakukan suatu looping, teman-teman. Bagaimana caranya? Yang perlu kita looping adalah card ini. Kita perlu before, misalkan post, ini salah, ini harusnya kita tambahkan post in post. Oke. Nah, harusnya di sini dia itu sudah bisa merender 2 komponen ya. Harusnya sih. Tapi kok belum? Oh iya benar. Ya enggak sih. Harusnya ini sudah bisa terrender 2 postingan. Coba saya hapus dulu. Coba saya tidak perlu tambahkan loopnya di sini.
Apakah ini terrender? Terrender. Setelah saya tambahkan, tidak bisa. Kenapa? Padahal tadi bisa. Coba saya render di paragraf deh. Paragraf ini saya tambahkan looping dan misalkan post. Gak ada. Ini ada nggak sih ke akses? Ada sih. Coba saya lihat lagi. State post card list. Sudah benar sih. Tadi saya sudah coba render misalkan yang oh iya benar. Salah. Yang perlu kita lakukan adalah kita lupa menulis ininya. State.post post in state post. Iya betul, di sini sudah terrender 2 komponen yang kita perlukan. Nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal mengganti judulnya aja, post.name thread. Nah habis itu di deskripsinya kita ganti dengan post desk. Nah ini untuk deskripsinya. Iya betul sekali, ini kita hilangkan aja deh yang statiknya karena kita tidak membutuhkan static data lagi. Oke, misalkan saya menambah suatu postingan lagi, misalkan lorem ipsumnya ya. Nah, misalkan di Trello ini saya menambahkan suatu card, misalkan berhasil membuat blog dengan Trello. Saya coba, ini masih kerekod nggak ya? Masih. Saya coba ganti deskripsinya, misalkan pakai lorem ipsum. Saya coba saya save deh. Nah ini kan masih di draft, harusnya dia nggak bisa render kalau masih di draft. Coba saya refresh, dia belum bisa render. Nah saat saya misalkan geser ke bawah sini, nah saya coba refresh bloknya, tara sudah berhasil bertambah, berhasil membuat blok dengan Trello. Nah ya teman-teman, kurang lebih seperti itu sih. Alhamdulillah ya kita sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan proyek simple ini. Ini sangat keren sekali sih menurut saya. Tanpa menggunakan CMS apapun, tanpa kita membuat backend, sudah ada backendnya ya. Dan ini juga kayaknya bisa dirubah urutannya juga deh. Misalkan saya ubah urutannya ke atas, terus bloknya saya refresh misalkan. Boom, mantap sekali bosku. Wow, keren. Ya, begitulah teman-teman oprek-oprekan kita malam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Jika ada merasa bingung atau tutorialnya masih ada yang bingung, silahkan dicantumkan aja di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya channel ini, dukung terus agar tetap berkembang. Ya, jika ada kekurangan silahkan taruh di kolom komen atau saran misalkan ke teman-teman. Baik, itu aja sih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.